Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tanzilur rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil bariyat wa ala alihi wa ashabihi al-anjubiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para guru-guru, para ustadzah, para pimpinan talim, khusus informal, Ustadzah Hajah Fauzia, Ustadzah Hajah Munani, Ustadzah Tihara, Ustadzah Hajah Harwani, Karma Anda, Hajah Marwan, Bu Hajar Tasmani, jamaah Majelis Talim As-Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi hari tadinya udara udah meredup lagi, ya alhamdulillah agak lumayan ya, walaupun udara nggak bersahabat sama kita, kita tetap datang ke As-Sa'adah. Yang nggak datang kalau hujan kan kita maklum, yang datang pahalanya double. Kata Nabi, al-ajru ala qadril masyaqqah. Allah turunnya kasih pahala di mana masyarakat. Kalau hujan masyarakatnya banyak, dingin, malas, takut jatuh licin, nggak payung. Nah, tapi kita jalan juga, itu yang membuat pahalanya jadi sampah. Bebo, kita syukur kalau hujan masih turun, insya Allah kiamat masih lama. Emang kenapa? Kalau udah dekat kiamat nggak ada air turun lagi dari langit. Laula syuyukun rukka wa atfalun rukka wa bahaimun rukka lama subal minas sama isufa. Kalau udah nggak ada lagi orang tua, nenek-nenek, aki-aki yang rajin ibadah, rutin bangun malam tahajud, matanya kalau udah jam 2:30 ngepus, udah tahu aja kayak ada lekernya. Ya, nggak ada lagi. Nah sekarang mulai udah jorong dari orang-orang, nenek udah jarang-jarang, kaki udah jarang-jarang, ya. Ya kita udah tua abang ini udah. Ya ibu, emak kita almarhumah Ibu Haji Khairona meninggal baru umur 56 tahun. Cuman orang dulu jadi kayaknya tua ya, tapi dia kan pasek. Nggak, saya kan 66. Jauh lebih melebihi umur beliau itu. Ya, ada hormati. Jadi udah jarang orang tua. Kalau udah nggak ada orang tua, udah nggak ada kecil yang netek, bunda, nggak ada lagi binatang-binatang yang perlu air, Allah akan stop hujan dari langit, nggak akan turun lagi. Itulah tanda dekatnya hari kiamat. Banyak sih tanda-tandanya udah. Ya, ayo hormati. Ya kita kan kalau nggak ngalamin kiamat kubro, pasti ngalamin kiamat subuh. Siapa itu yang ngalamin kiamat subuh kita? Man mata fakot qomat kiamat. Orang yang mengalami kematian berarti dia telah mengalami hari kiamat. Cuma kiamatnya kiamat subuh. Ya hormati, yang kata Sayyidina Abu Bakar, al-mautu babun wa kullu nasin dakhil. Kematian adalah pintu di mana semua orang mesti lewat melalui pintu tersebut. Mudah-mudahan sambil nunggu mati adalah yang lagi kita tungguin yang pasti. Ya, awal ghaibin yuntazar. Al-mautu akrabu ghaibin yuntazar. Kematian adalah gaib yang paling dekat. Gaib nggak ada tahu kapan datangnya, tapi paling dekat. Kenapa? Pasti datang. Kullu atin turi. Semua yang bakal datang tuh dekat. Kalau yang udah lewat jauh. Kenapa? Nggak balik lagi. Kalau yang bakal datang pasti datang. Ibu katanya mau ngawinin si Rama, istakut si 6 bulan. Tahu-tahu kan tinggal besok. Ya, baru-baru daftar haji masih tahun 2020. Tahu-tahu lah dikit lagi kita berangkat.
Nah, jadi kullu atin qarib, tiap yang datang dekat karena pasti dekat, termasuk kematian. Kematian termasuk yang dekat, kenapa? Pasti, ya. Atau dalam ucapan Sayyidina Ali yang lain, al mautu maqudun binawasikum, kematian udah diikat di embun-embunan kita. Kemana kita pergi? Ikut. Kalau kita ngumpet fi burujim musyayyadah, di tempat benteng yang kokoh, dia ketemu juga cari ibu. Nah, oleh karena itu orang yang paling beruntung adalah yang gali kuburan sebelum masuk. Ya tuba liman bana kobron qabla ayyadhulah. Tuba liman bana kobron qabla ayyadhulah. Beruntung manusia yang udah gali kubur duluan sebelum dia masuk. Baru pulang dari ini gali kuburan lagi. Nah, maksudnya gali kuburan siap dengan amal soleh, karena kuburan tempatnya amal. Maudi'u amali soleh, ma'ana maudi'u hasabin wa rasabin wa innama ana maudi'ul amali soleh. Kata kuburan, saya bukan tempat orang yang keren-keren, orang yang pangkat-pangkat, orang yang kaya-kaya. Saya mah tempat orang yang masuk ke perut saya bawa amal soleh. Ma'ana maudi'u nasabin wa hasabin wa innama ana maudi'ul amali sholih. Nah, yang lagi kita cari ibu ya, apalagi umur-umur kita mau ngapain dan enggak, ya tingkatkan iman takwa kita, perbanyak amal soleh kita, ambil nunggu kapan datangnya, yang jelas pasti bakal datang. Nggak ada masa taksi buana biayi ardin tamut, kita nggak ada tahu di tanah yang mana kita bakal menghembuskan nafas yang terakhir. Ayo ibu terbaca Fatihah. Billahi Allah Ta'ala yarzuqunal futuh wal munuh wal masuh wa salahil jasadi wa anna Allah Ta'ala yutawwil a'maruna fi ta'atillah wa fi ta'atir rasul wa fi ta'atil walidain bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illa huwa lahul mulku wa lahul hamdu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlasi
وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر وأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لما جعل الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baca Quran ya, biar hangat suasananya. Itu Qurannya banyak yang punya wudhu. Sekarang mau tanya. Udah habis dong? Baru lama. Udah ayat 8. Sekarang kalah. Batu katibu Nabi Din. Iya. Ada yang mau ngambil Quran atau udah hafal? Biasa dibaca ya. Hafalkan ini ya. Alhamdulillah. Ayo baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara
wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah sadaqallahul azim kalamun qadimul la yumalu simauhu tanazzaha wa fi'ali wa niyati bihi ashtaqi min kulli da'i wa dhuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati. Ayat yang ke-8 dari suratul Infitar. Setelah Allah panggil kita, ma'warraka birabbikal karim, kenapa kamu melawan kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu lalu serasi ciptaannya. Lalu kebanyakan manusia kata Allah, kala batu ketipu nabi jin, sekali-kali tidak, kamu banyak yang mendustakan akan adanya yaumuddin, yakni yaumul qiyamah. Di dalam suratul Infitar berapa kali disebutnya? Tukadimuna biyaumiddin wa ma adraka ma yaumuddin. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Saking pastinya hari kiamat datang, dalam satu surah aja disebut berkali-kali oleh Allah. Kenapa hari kiamat diberi nama yaumuddin padahal arti letternya hari agama? Nah, Ibu, karena di hari itu cuma agama Islam yang diterima oleh Allah. Alladzi la yaqbalullah yaumal qiyamati dinan ghairahu. Kenapa disebut hari kiamat dengan yaumuddin? Hari akan berjayanya agama Islam. Makanya jumlah non muslim dengan muslim selalu banyakkan non muslim. Hampir 6 miliar penduduk dunia, ya, itu yang muslim cuma ya nggak sampai 2 miliar. Ya. Kenapa? Kalau umat Islam jumlahnya banyak, lalu diberikan kemenangan oleh Allah, akhirat biasa banyak, tapi umat Islam dikit, tapi akan diberikan kemenangan total oleh Allah. Yang boleh berkibar bendera di yaumil qiyamah cuma bendera liwaul hamd, berkibar-kibar dari jauh kelihatan. Adam wa man dunahu tahta liwa. Kata Nabi Adam dengan nabi-nabi yang lain ada di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nih Bu, ada bendera anggota Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika, termasuk sang-sang kamera. Tapi besok tak ada. Apalagi bendera Amerika agak ada ya. Yang berkibar
diberikan kepada Allah adalah ad-dinul Islam. Oleh karena itu hari kiamat disebut Yaumuddin. Kenapa? Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairu. Allah nggak akan terima di hari itu agama yang lain, hanya satu, yaitu al-Islam. Berjayalah kita, ya. Nah, Ibu hormati, kiraman katibin, kalama tukadimuna yang tukadimuna bidin. Kamu banyak yang nggak percaya akan datangnya hari kiamat. Wa inna alaikum lahafidin. Di atas kamu, kata Allah, ada malaikat-malaikat yang menjaga kamu, yaitu namanya kiroman katibin. Kenapa disebut kiroman mulia? Katib selalu dinyatakan halus, nulis. Namanya si Raqib sama Atid. Raqibun Atid, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun Atid. Nggak ada yang keluar satu lapar dari mulut kita kecuali ada rekamannya, ada buktinya besok. Dan buktinya itu kita klik sendiri, Bu. Tombolnya kita klik, oh muncul keluar terus. Oh, hari Senin tanggal 3 Februari ya, Ibu duduk di sini, ada rekamannya, nggak ada yang ketinggalan. Ya, rekaman malaikat kiroman katibinnya Masya Allah amat sempurna. Kata Al-Quran, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nggak ada yang ketinggalan, tetap rekaman saghir, dosa kecil, wala kabiro, kalau dosa kecil aja ketulis, apalagi dosa besar. Kan tinggal dibandingin aja. Illa ahsaha. Ada catatannya, diperkuat lagi, wa wajadu ma'amilu halal. Mereka manusia akan melihat, mendapati apa yang mereka perbuat waktu di dunia hadir, tertera, tertulis, terekam. Kenapa? Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah enggak membuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Wama rabbuka bidzallamil lil abid. Allah enggak berbuat zalim kepada hambanya. Sekarang nih Bu, kita hidup di abad modern. Tuh benda yang kecil yang namanya komputer, handphone, Masya Allah bisa menyimpan data. Muat itu data, Masya Allah. Mungkin buat kita yang hidup di zaman modern, kalau buatan manusia aja udah kayak gitu bisa merekam data. Ada pemain bola curang, orang di kan nggak boleh pakai tangan ya Bu, handball namanya, handball ya. Tapi maka kuliah putar aja, dilambatin rekamannya, diputar lagi, ya kelihatan banget. Dia nyengkat kaki temennya, dia gaet kaki temennya, dia nggak bisa mengelak. Ada bukti otentik besok manusia gitu melihat hasil kerja waktu di dunia. Ya Allah, ibu kok lihat foto terus kita lagi video, aku kan benerin aja tuh foto gue. Nah, tapi di sana kita lihat tuh semua ibu rekaman kita. Ini lahafidin, wa inna alaikum lahafidin. Kami ada punya malaikat yang menjaga, kiroman katibin, yaitu malaikat yang mulia-mulia yang kerjaannya mencatat, merekam, dan ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu perbuat. Ya'lamun, mereka tahu, ma taf'alun, apa yang kamu lakukan. Walaupun nggak ada yang lihat, tapi malaikat ya. Ibu yang hormati, ada kalau orang sifat 20-nya mantep ya, sama basor kalam sami bi aqwalikum basir bi af'alikum. Ya walaupun nggak ada orang yang lihat, kita takut ngerjain. Ya terkadang kita cuma kita ucapin doang tuh, ya hafalin mak-makannya nggak kita, atau kita lupa waktu ngomongin orang. Ya kita lupa, dan malaikat kita bilang nggak ada yang lihat ini, orangnya nggak tahu ini.
Padahal itu yang lamuna mata kamu. Mereka tahu, mereka lihat apa yang kalian perbuat detail, nggak ada ketinggalan. Nah, kemudian Allah jelaskan innal abroro lafi na'im. Abror jamak dari bar. Barro ya biru. Barro ya biru sampai ada istilah birrul walidain. Sampai orang pergi haji disebut mabrur. Sampai ketemu innal abroro lafi na'im. Itu satu aksara. Ya. Pokok kata-katanya itu diambil dari kata-kata barro ya biru. Hadis biru abaakum tabirukum abnaakum. Kamu dulu bakti sama orang tua kamu, ntar anak mantu pada bakti sama kamu. Jadi kalau ada mantu pada ngelawan, mantu pada ngelawan, betul dilawan. Ya. Jangan itu dulu dah, jangan ngomel dulu, urut-urut dulu pada kita. Dulu kita kan lawan kali yang mertua kita. Ya. Bebo semua bukannya hukum karma, tapi Allah memberikan balasan ala jinsil amal sesuai dengan jenis perbuatan kita. Jadi kalau kita pengen tar anak mantu pada sayang sama kita, hormat sih, ya hormat gimana sih, yang penting nyenangin orang tua. Kita dulu ya ibu, ya kita dulu. Tuh Nabi yang bilang biru abah aku, tapi dulu abah aku. Nah terus anak-anak yang bakti sama orang tua disebut birrul walidain. Lawannya akul. Birrul anak yang bakti, gak ada pahala yang double dunia akhirat kecuali pahala anak bakti sama orang tua. Di dunia hidup berkah, di akhirat Allah sediain surga. Itu betul. Ya. Sebaliknya nggak ada dosa yang double dunia akhirat kecuali anak yang akul walidain, durhaka, nyakitin ngeselin hati orang tua. Di dunia hidup kebelangsa. Tahu kebelangsa? Nggak pernah. Ya, dari akhirat Allah sediain neraka. Nauzubillah min dzalik. Ayat sarmadi. Dan orang tua kita ada tiga nih, banyak kita nggak adil. Mak kita, saudara kita perlu, tapi sama mertua. Lalu mertua datang udah kayak itu kan. Mertuanya jalan ulang ngikutin. Terus bilang takut tidak lihat anak lakinya. Anaknya kan anak dia ya. Ya. Kelihatannya duit kita kurang ya. Jalan kayak dikasih ke bulan. Bergaji 5 juta, paling kasih maknya 300.000. Ya, kasih maknya biarin. Orang tua kalau disenangin, tangannya diantar, didoain anak mantu, doanya kayak doa Nabi. Doaul walid liwaladihi ka doain Nabi li ummati. Doa orang tua buat anaknya sama seperti doa Nabi buat umat. Jangan sampai mak kita keluarin kata-kata yang gua nggak maafin, gua kerenuin, gua kesel banget, nyengkal banget hati gua. Kalau sampai orang tua ngomong begitu, didengar oleh Allah, dijawab oleh Allah. Kita dengar di akhir zaman ada anak bunuh orang tua. Ya Allah. Dulu ada anak laki datang ke rumah Nabi. Dikira dia lalu mengenal Nabi. Bilang bapaknya, dia kan punya kebun, suka ngambil buah di kebun. Dia bilang bahwa bapaknya ngambilin hasil perkebunan dia. Bu, itu anak tangannya dipegang sama Nabi. Ya, kata Nabi, kamu dan hartamu punya bapakmu. Kamu gak kasih kali jadi dia nyolong. Dengan bagi duit orang, bebel sarmati, begitu hak orang tua, nggak putus, ya. Jadi kalau anak laki mau kasih emaknya duit, nggak akan ngomong bini, nggak apa-apa ya ibu. Kalau ibu nggak punya pencarian, melulu ngalir suami, mau bagi keluarga kita, belum. Beda. Kecuali kalau kita punya bukan dagang jilbab, apa sih ya?
duit kita sendiri, bukan duit yang dari suami. Tapi kalau kita tahu suami kita kasih, emang orangnya baik, nggak apa-apa. Kenapa? Suami yang punya duit, walaupun nggak tahu kita sedekain, itu dapat pahala. Kita yang ngeluarin juga dapat pahala. Emang dalam Islam ini orang tua punya kedudukan yang tinggi. Nomor 2 setelah anishkurli wali walidayka, syukur kepada Allah dan juga syukur kepada ibu bapak. Kenapa? Allah yang menciptakan kita, mak bapak yang menyebabkan adanya. Dulu Nabi ada di masjid, terus sahabat pada jauh-jauh puncak-puncak panggil kalau udulul mimbar, ayo dekat mimbar. Udah kumpul bu di dekat mimbar, Nabi kita naik ke mimbar maksud bah. Cuman mimbarnya ada tiga undang. Ya, di undangan pertama Nabi mengucap amin, kedua mengucap amin, ketiga mengucap amin, kemudian berkhutbah. Udah kelar, turun. Ada sahabat yang bilang, Ro'aina min kaliyawma ma ro'aina qablu ya Rasulullah. Barusan kita ngelihat sesuatu yang belum pernah kita lihat. Apa? Kau mengucap amin, nggak ada yang berdoa. Kan kalau kata berdoa ada yang berdoa kata amin. Ini nggak kedengeran ada yang mengucap amin, tapi Nabi mengucap doa, Nabi amin. Kata Nabi, waktu aku menaiki tangga pertama, arodo ilayya Jibril. Ada Jibril di hadapan aku. Ada 3 yang disumpahin, cuman saya mau sampai satu aja. Ya, yang disumpahin adalah ba'uda man adroka abawaihi indal kibar falam yudkhilahul jannah. Racun rugi seorang anak ngalamin mak bapak udah tua renta, tapi mak bapak nggak bisa mengantar dia ke surga. Padahal mak bapak yang udah tua renta potensi untuk memasukkan anaknya ke dalam surga. Kenapa? Anak yang taat, menangin hati orang tua. Ya, diangkat tangannya, didoain anaknya. Ya, barik fi auladina, masuk surga. Tapi banyak anak-anak yang ngalamin orang tua udah renta, orang tua kagak bisa doain dia masuk surga. Falam yudkhilahul jannah. Malahan yang ada maknya sakit jantung, kaget-kagetan mulu. Ada motor diwakafin, ada surat kebun, ditaruh di mana? Dia diambilin duit, dipinjemin duit. Maknya kaget-kaget, lalu akhirnya sakit, mati ibu-ibu. Yo, belum terlambat. Ayo, cari redoknya orang tua. Ya, cari redoknya orang tua. Orang tua sudah meninggal, saudara. Dulu juga ada yang nanya, ya Rasulullah, saya pengen banget tetap bakti sama orang tua itu. Tapi kan mak bapak saya meninggal. Wahal bakia min birri abawaya syai'un abiruhuma ba'da mautihima. Apakah masih ada cara jalan anak bakti pada orang tua setelah mak bapak meninggal? Kata Nabi, na'am. Ya, saya ada. Itu dulu baca tadi. Baca Fatihah, Yasin, tahlil, orang-orang baca doa, kita juga niatin pahala buat mak bapak kita. Ya Allah, gede banget pahalanya tuh. Anak yang duduk di majana ilmu, mak bapak, kakek, nenek, 7 turunan yang kita nggak keguyur pahala. Ya pernah tuh bapak 7 turunan. Nah yang saya hormati atau doain. Yang kedua biarkan ampun. Yang ketiga punya rezeki sedekah. Niat pahalanya buat dia. Kalau kita niatin bukan berarti kita nggak terima. Ya yang ngeluarin anak otomatis pahalanya dapat, dan yang diniatin orang tua min ghairi ayun kosong min ujurihi syai'an, tanpa dikurangi sedikit pun walaupun pahalanya kita niat mak bapak kita. Maka Syekh Jabir saya satu ceramah beliau, nggak usah sedekah yang gede-gede, taruh amal jariah, punya roti ya 4 biji, lalu ada pengemis kita kasih 2, niatin juga pernah buat mak kita. Masya Allah, begitu jangan pernah ditinggal. Dan Joshua Mati
Jadi sumpahin Jibril diaminkan oleh Nabi kita, anak yang durhaka sama orang tua. Ya beruntung yang masih pada punya, dan yang enggak masih ada jalan lain selain ampun, sedekah, terus hormati teman-teman mak bapak kita. Kita tahu mak kita punya teman haji, punya teman umroh, punya teman dagang, punya teman arisan, ya. Kalau mereka datang ke rumah kita hormatin. Dulu Nabi selalu menyisakan makanan, masakan. Kata beliau, aku akan sedekahkan untuk teman-temannya Khadijah. Mudah-mudahan Khadijah dapat pahala. Gitu. Dan kemudian sambung lagi silaturahim yang dulu orang tua kita menyambungnya. Orang tua silaturahim perlu, Bu. Masuk kebun, ya Allah, jalan galangan sawah, mau ngapain? Mau minta hampura, mau ngadep hari baik, bulan baik, Ramadan. Sebelumnya dulu bulan-bulan Syaban, kalau kita sudah hal, ya Allah, bulan ada 06A, belum ada S15, belum ada metro mini 53, oh jalanan belum. Ya. Dulu, insya Allah ya surat kita jalan di mana aja udah enak banget ya. Tapi silaturahmi udah kegeser. Silaturahmi udah kegeser. Kenapa? Oh ada BBM, ada WhatsApp, WA, foto. Saya lihat fotonya ganti-ganti aja tuh. Ya, yang punya WA, fotonya ganti-ganti aja. Biasa hormati. Walaupun demikian, tetap bahwa silaturahim ada yang aula, yang lebih aula. Kenapa? Bisa musafahah, bisa mu'anaqah, ya, berpelukan, bersalaman, datang. Emang sih yang cakep, yang muda datengin yang tua. Itu secara adab. Tapi kalau yang muda repot, itu anaknya banyak, terus nggak punya kendaraan, terus kita punya kendaraan, udah kagak repot, nggak apa-apa yang tua datengin yang muda. Yang bilang terbalik dong, besar gue yang marahin. Ya terbalik. Bapak kata Nabi, khairukum mambada'akum bisalam. Orang yang paling beruntung, yang paling untung adalah yang mau mulai duluan. Nyarin deh, ponakan kita repot, nyari kita yang datengin. Jangan pakai bilang gua kan tuan, enggak. Masa yang mudaan tuan atau yang mudaan terbalik. Ya, Ibu yang hormati ajaran Islam gitu, ya. Ibu yang hormati, kita kembali kepada abror. Abror diambil dari kata-kata barro ya biru, biru bel amr. Kemudian abror isim fa'il. Satunya huwa waladun bar, jamaknya auladan abror. Sampai kepada pahala haji yang sempurna disebut mabrur. Semakun. Ya, dari kata-kata baroya biru juga. Mabrur artinya haji yang, ya kalau anak yang bakti orang tua itu abror rafi naik, maka mendapat haji yang mabrur, laisa lahul jaza illa jannah. Nggak ada balasannya kecuali surga. Keluar kunci benih. Ya dari sini. Udah pulang ya. Ini orang lihat Inggris ya. Ya. Innal abrara lafi naim. Orang-orang yang bakti kepada Allah, Allah taruh di surga yang penuh kenikmatan. Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Khuld, Jannatul Ma'wa, Jannatul Adn. 5. Yang pakai dar, ada darul muqamah, ada darul qarar, ada darus salam. Udah booking loh. Ada lagi booking. Tahu bookingnya? Mau tidur di samping baca wirid yang lain, jangan lupa baca innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum khalidina fiha. Terus sampai akhir. Apa deh itu surat di suratul Kahfi. Kalau nggak apa, maju kecil bawa ke tempat tidur kita.
Ya, baca ujungnya aja, ujung Suratul Kahfi. Saya diijazahkan oleh Habib Hasan Asyadiri ketika saya pergi ke Yaman Hadramaut. Dia bilang, ibu-ibu jangan lupa mau tidur ya booking surga Jannatul Firdaus dengan membaca akhir Suratul Kahfi. Apa artinya? Bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh Allah taruh di surga Firdaus khalidin, kekal abadi, nggak yang utak-atik, nggak ada yang apa nyusul katanya ini ada sengketa. Aduh ibu, banyak orang menghadapi kehidupan seperti itu, udah lama menempati tempat, tahu-tahu ada itu keluarga yang bilang ini ada hak dia, akhirnya majukan ke pengadilan, bayar ini banyak, surga ada. Kalau nggak ada yang utak-atik, la yabghuna anha hiwala, dijamin oleh Allah siapa yang masuk ke dalam surga nggak pengen lagi pindah ke tempat lain. Sekarang codet nggak pengen mingser kemana-mana lagi, udah cukup banget ya, udah enak banget, nggak yang kagak ada. Walaupun fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di surga ada yang bikin hati jadi senang dan bikin mata memandangnya jadi qurratu a'yun. Ya Allah ibu, menjalannya ini ya agak susah dikit, banyak halangan, banyak rintangan ya ibu. Di dalam surah yang sering kita baca bahwa untuk mencapai surga nggak cukup cuma dengan ibadah mahmud, sholat, baca Quran ya, nggak cukup, harus dilengkapi dengan ibadah apa sesama, ibadah kepada orang. Hablum minallah ya, hablum minan nas, nggak cukup. Mau kita rajin banget ngaji sebulan hatam, tiap malam bangun tahajud, tapi kalau kita nggak peduli, cuek dengan orang-orang yang di sekitar kita, terutama famili, keluarga, ibu-ibu, nggak cukup. Kan ditanya oleh Allah, ma adraka mal aqabah, tahu nggak kamu yang namanya aqabah? Bu, aqabah itu palangan, rintangan, halangan, kandala untuk mencapai surga. Jadi nggak gampang menuju surga, melewati tanjakan-tanjakan yang curam, licin, ada penghalang-penghalangnya. Makanya Nabi dalam hadis pesan, "Hubbil himla fa innal aqabata ka'ud." Hubbil himla fa innal aqabata ka'ud. Ringankan beban, karena menuju surga harus lewat tanjakan-tanjakan yang curam. Bayangin kalau mau mendaki gunung bebawaan. Yo, ada yang digambrok, ada yang ditanduk, ada yang ditengkeng, ada yang disangkil. Naik, ya kagak nyampe, rosot lagi ke bawah. Hope pilihlah. Nabi memberi apa kata-kata yang penuh dengan majazi biar kita paham. Ibu bayangin kalau orang naik ke gunung lalu bebawaan, bawa kotoran sodat gerendong betong. Kagak nyampe, terus lagi ke bawah, terus lagi ke bawah. Nah, kalau pengen bebas, cepat nyampe, gasik sampai, jangan bawaan. Apa itu bawaannya? Kepada Allah dosa, kepada manusia termasuk utang. Ya pakai kata Nabi, dikitin utang, hidup jadi bebas, dikitin dosa, mati jadi gampang. Nah, ibu yang sahabati, aqabah itu palangan, rintangan, halangan. Nah, kalau kita pengen nyampe ke tempat tujuan, singkirin dulu dengan cara atau pakur rokobah. 2. It'amun fi yaumin dzi masghorah. 3. Yatiman dza makrobah. 4. Miskinan dza matrobah. Ini kandara ini. Kalau kita bisa nyempalin, nyingkirin kandala-kandala yang menghambat perjalanan kita menuju surga dengan cara merdekakan budak. Bu, Islam datang perbudakan sedang merajalela.
Satu tuan ada yang punya budak 100, 200. Budak itu kayak benda, nggak punya hak. Dia nggak bisa menentukan nasib sendiri. Cara orang jadi budak. Makanya kata Sayyidina Umar, mata tak bantum auladakum waqad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Sampai kapan berbudak-budak? Mereka dilahirkan bebas lahir ibunya. Tapi keadaan waktu itu seperti itu. Biasa mati, Islam datang memang nggak bisa menumpet sekaligus. Diputus sekaligus nggak bisa, tapi dengan cara banyak untuk menebus dosa dengan faktur rokok, merdekakan budak, merdekakan ramah-ramahan, perbudakan akan habis. Prakteknya masih ada ini. Amerika paling vokal bicara tentang hak asasi manusia, tapi di Afrika Selatan itu masih ada politik apartheid, ras diskriminasi. Jadi beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kalau kerja yang mulia-mulia, cakep-cakep tuh putih, yang kotor-kotor, sangat tuh hitam. Masih ada. Dan Amerika berperan di situ. Islam la farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin illa bitaqwa. Islam. Ya, nggak ada beda orang Arab, orang Ajam, yang putih, yang hitam, sipit, yang belok. Yang membedakan kita adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang pertama, pengen mulus gampang menuju surga tanpa hambatan, merdekakan budak. Kita nggak punya budak, ada yang mirip-mirip budak, yaitu pembantu. Ya, pembantu berbuat baik. Bab dia nolongin kita, Bu. Jangan memposisikan pembantu itu orang kampung miskin, kalau nggak kerja sama kita itu nggak makan. Pembantu itu adalah mitra kerja kita. Kalau dia nggak ada, kita nggak sukses. Iya, orang macam saya pagi-pagi dia mau sih berantakan. Sayuran baru beli doang, dan pulang kan beres semua. Kalau nggak ada dia, ajar bisa ngaco mulut kita. Iya, habis. Anak ada yang jagain rumah berantakan, lagi ceramah, ingat rumah berantakan. Dulu ada ulama gitu, ya, lagi mau jalan khutbah Jumat, apa disebut ad-daqaq, ya. Bininya gerutu, enak aja mau jalan khutbah, tepung nggak ada, ini nggak ada, onok nggak ada. Lagi khutbah nyebut tepung-tepung. Sampai disebutnya ad-daqaq, karena dia pernah ceramah. Ingat bininya mulutnya dong, makanya bini juga punya pengaruh yang luar biasa. Jangan bilang bini nggak punya kerjaan, itu suami yang susah kan? Dari istri disiapin pakaiannya. Coba kamu jalan sepatunya, bajunya digosok, dikerjain sama bininya, akan bisa kacau. Ya, jadi ada tugas kita masing-masing. Ibu hormati, yang penting dalam hal ini pembantu harus kita hargai. Kasih gajinya sebelum kering keringatnya di badan. Begitu loh Nabi. Ini kata apa yang menafsiri ini hadis. Kenapa harus kering? Yang pertama, kasih gaji jangan ditunda-tunda. Gaji tiap bulan, caranya kan tiap bulan. Jangan diantaranya mau lebaran sekali biar benakan. Ya, mau lebaran banyak urusan, banyak ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Akhirnya yang kita pengen keluar, pembantu gajinya nggak keluar. Pulang nangis, dosa, dolim, susah menuju surga orang yang begitu. Biasa mati atau gaji pembantu ini pihak majikan nih. Pihak pembantu harus kerja sampai keluar keringat. Artinya apa? Kerja yang benar, yang gajinya gede. Umat Tuhan juga belum juga, Bu, pakai tanya, punya anak enggak? Anak kecil, ada mesin cucinya enggak? Iya, tahu itu. Kenapa? Ya kalau kerja di rumah kan sibuk aja. Tapi mau kerjanya di pabrik, keren, sepatu, ya. Biasa mati sampai ke situ Nabi kita ajarin bagaimana hubungan antara majikan dengan pembantu. Itu faktor rokok. Yang kedua, it'amun fi yaumin dhi masghaba. Pengen mulus menuju surga tanpa hambatan, memberi bantuan kepada orang yang lagi sangat memerlukan. Bu, sedekah siapanya juga ada pahalanya. Cuma kalau kita sedekah sama orang yang perlu
banget. Ya Allah, mau masak nggak ada apa-apa, kita kasih beras 3 liter, beras 5 liter, dibebo girangnya kayak apa. Nah, itu yang membuat pahalanya jadi tambah. Oleh karena itu, sedekah yang mana aja ya, yang didahulukan in masyarakat lil fuqara wal masakin. Fakir miskin dulu dahulukan, apalagi dia fakir juga, family juga, keluarga juga, itu yang betulin. Jangan orang lain kita kasih. Zakat segala fitrah kan yang nggak boleh cuma mak, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, saudara boleh gitu. Saudara, ipar, apalagi dia susah, yang orang lain kita kasih, ya, tapi keluarga, pahalanya double loh, Bu. Kalau kita berikan sedekah pada keluarga, atau dapat pahala sedekah, yang kedua dapat pahala nyambung silaturahim. Alhamdulillah. Itulah makanya disebut fiyum hindi mas. Beri sedekah kepada orang yang lagi sangat memerlukan. Siapa lagi? Yatiman za makrobah. Ya, menyantuni anak-anak yatim. Atau miskinan za makrobah. Atau mengentaskan kemiskinan. Mengurangi kemiskinan dengan punya usaha. Ya, kita juga kadang-kadang pengen ya punya usaha, apa pabrik, apa yang bisa menyerap tenaga kerja. Hingga ini yang terakhir, miskinan zaman terobah bisa kita laksanakan. Saya kerjaannya ngajar, kalau ada yang mau bantuin ngajar, pergi aneh, orang mau. Yang saya hormati, itu jalan menuju surga. Yaitu apa? Fakurokobah. Khafifil himla fa innal aqobata ka'ud. Ringankan beban karena menuju surga melewati tanjakan-tanjakan yang curam. Baik. Innal abrara lafi na'im, sebaliknya wa innal fujara lafi jahim. Fujar, fujur, fujuraha wa taqwaha rajulun fajir. Banyak kata-kata diambil dari kata fajar. Artinya dia kebalikan daripada abrar. Orang yang baik, orang yang jahat. Allah sediakan neraka jahim. Ada jahim, ada sa'ir, ada apa lagi? Neraka jahannam, sakor, ya. Ada ghaib, ada hutamah, ada lumazah. Banyak nama-nama neraka. Kalau pintunya 7, tapi cabang-cabangnya banyak. Banyakan surga kalau masyarakat. Surga berapa? Kalau orang tanya, kok banyakkan surga sama neraka? Padahal penghuninya jauh lebih banyak neraka daripada surga. Tuh orang surga bu, gamblang gumlung. Tahu gamblang gumlung? Lega. Kalau orang neraka, udah penuh kayak gitu, ditanya oleh Allah, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Ketika udah pada menempati tempatnya, kami akan tanya neraka, udah penuh belum? Halim talati. Dia nggak bilang penuh atau masih kosong, Bu. Masih ada yang masuk, lempar lagi di sini. Hal mim mazid. Masih ada yang mau masuk, masih ada tambahan, lempar. Ada yang penuh-penuh nggak apa-apa. Lu orang penjara dunia aja nggak bisa duduk, nggak bisa tidur berbaring. Makanya banyak orang ngebobol tuh narapidana saking sempitnya. Ibu dengar aja tiap hari ada orang terkadang bikin dosa jamaatan, berombong-rombong. Ya hormati, bayangin aja neraka dunia aja sempit kayak gitu, gimana neraka akhirat. Ya Allah, na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Baca perintah Allah. Orang-orang jahat Allah sediakan api neraka jahim, yaslaunaha, dia akan masuk ke dalamnya besok di hari kiamat. Di dunia dia boleh bebas dari hukum, kepala hukum, tapi besok di akhirat nggak ada orang kepala hukum. Nggak usah manusia. Binatang aja Bu dikasih kepuasan oleh Allah. Datang jahat juga tuh, cari makan rame, udah berbuat apa? Temennya datang dicentil sama dia, dicakar sama dia. Besok yang begitu tuh disuruh balas dulu.
Udah puas balas membalas, baru kata Allah, kamu binatang udah kudu turun. Nggak ada yang masuk surga, nggak ada yang masuk neraka, jadi bumi rata aja. Waktu Allah mengucapkan kalimat itu, ada orang kafir yang lihat. Ya, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Kata orang kafir, orang zalim, ya coba jadi binatang enak tuh. Enggak pakai masuk neraka. Tapi neraka di hadapan mata itu. Tinggal dicemplungin doang. Lari kabur, kubur. Kalau ibu baca Quran ada kalimat wala tahina manas. Fanadaw walata hina manas. Artinya diteriakin ya. Fanadaw diteriakin, tangkap orangnya sana, tapi yang mesti bilang tangkap kayak maling kan gitu. Walada walata nggak bisa mengelak. Tetangkap basah. Latahina manas itu ketangkep basah. Mau lari diteriakin, hari ditangkap oleh malaikat, masukin ke neraka. Udah larinya kayak dulu, larinya kayak kambing diuber serigala. Ka'annahum humurun mustanfirah qarrat min qaswar. Di Quran bilang gitu. Orang takut dari neraka kayak kambing diuber serigala. Aduh puntang panting, tapi diteriakin oleh malaikat panadal. Wala tahina manas, mereka ketangkep basah, akhirnya cemurin. Itu yang ngeliatin Allah berfirman kepada binatang, pengen jadi binatang, enak jadi binatang, gak pakai mas. Lu dulu kata binatang lo marah, udah anjing lo babi. Marah. Wa mahum anha bighaibin, mereka nggak bisa lari, nggak bisa gaib, nggak bisa ngumpet di bibir. Gua bayar ibu dulu anak madrasah kalau di absen. Mardiyah, hadirah, masnun, ghaibah. Ghaib artinya nggak kelihatan, lari, mengumpet. Bukan apa namanya, padang mahsyar itu lapangan bu, nggak ada benteng, nggak ada pohon, nggak ada bangunan. Dari sono sampai sono bu, licin. Itu kalau bola dilepas dari utara sono, terus ngelinding sampai ke sana. Lebarnya, masya Allah, orang pada dari situ mengumpet, ada bangunan. La tara fiha iwajan wala amta. La tara fiha iwajan wala amta. Padang mahsyar nggak ada tempat yang bengkak-bengkok, ya nggak ada benteng, nggak ada rumah. Kira-kira orang ngumpet di belakang, di balik benteng tadi. Jadi semua sudah kelihatan. Semua kelihatan kok, nggak ada yang bisa ngumpet. Mama anha bighaibin. Tuh. Wa ma'adraka ma yamudin. Tahu nggak apa itu hari agama? Summa tuh hadis itu. Summa ma'adraka ma yamudin. Kemudian Allah tanya lagi, tahu nggak kamu yang namanya hari kiamat? Tadi sudah buka panjang lebar ya. Barangkali yang nggak tahu kenapa hari kiamat disebut Yaumudin, karena Allah nggak terima agama yang lain. Li'anna Allah la yaqbalu yaumal qiyamati dinan ghairah. Yang boleh berjaya hanyalah agama Islam. Ibu-ibu yang saya hormati, kenapa saya katakan umat Islam jumlahnya selalu dikit, yang banyak non-muslim? Karena umat Islam mau diberikan kemenangan besok di hari kiamat. Benderanya berkibar cuma bendera Islam. Kalau emang jumlahnya banyak, dari dunia 4 miliar, 5 miliar, biasa, jumlahnya banyak. Nggak sampai 2 miliar penduduk orang Islam. Tapi Allah berikan kemenangan kepada jumlahnya sedikit. Mau diberikan kemenangan oleh Allah. Hari kiamat adalah yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari dimana kita kagak memiliki sesuatu, nggak bawa apa-apaan kecuali amal dan iman. Iman yang dibuktikan dengan amal, wal amru yauma idzin lillah. Urusan pada hari itu mutlak ada di tangan Allah Subhanahu. Ya Allah, kita pasti ngalamin nih
yang namanya padang mahsyar. Ya kalau kita ngaji, dengar nasihat, tahu adanya padang mahsyar, tahu adanya malaikat kiraman katibin. Ya, tapi kalau kita jarang dengar nasihat, makanya adinun nasihat. Agama itu nasihat. Makin banyak yang kita dengar nasihat, makin tebal juga agama kita. Innal ba'id anil ulama ba'idun anid din. Orang kalau jauh dari ulama, jauh dari masjid, jauh dari majelis taklim, otomatis jauh dari agama. Karena kalau ada pengajian di kampung kita, alhamdulillah ngaji. Para ngaji udah susah. Iya. Ustazah Hajatuddin Alaiya udah ada. Ustazah Suryani udah ada. Yang gantiin ya kita ini. Ya, ngajar di Tahiriyah, di Asyafiyah. Nah, ada orang cerdas, ada Asadah, apa? Ada Al-Faizin, datang. Ya perluin ngaji, walaupun gurunya barangkali kagak ngajar, cuma datang doang, karena baca Fatihah, baca Yasin, baca Tahir. Apalagi memang ada ilmu yang dibahas yang menjadi peringatan buat kita. Dulu waktu Nabi bilang adinun nasihat, sahabat tanya, liman ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ummatihi. Kita bisa memperoleh nasihat dari Allah, dari Al-Quran, dari Nabi, dari pemimpin-pemimpin orang Islam. A'immah jamaah dan imam, a'immatil muslimin wa ummatihi. Atau dari orang biasa. Orang biasa, jangan orang. Ada nasihat keluar dari mulut binatang, kalau cakap ambil. Khudil hikmah walau min famil bahaim. Ambil nasihat meskipun keluar dari mulut binatang. Bebo, kalau kita baca sejarah umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh, umat Nabi Ibrahim, diazab oleh Allah karena kagak mau dengerin nasihat. Baca sejarah Nabi Soleh. Ketika azab turun, umatnya habis, kata Nabi Soleh, ya udah, itu kan maunya kamu. Laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Aku telah sampaikan risalah Tuhanmu dan aku telah menasihati kamu, tapi dasar kamu yang kagak mau dengerin nasihat. Bolongin kuping kita dengar nasihat, beliau hormati, dan kita minta Allah. Itu basuh kuping. Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kuping saya nih kuping yang kalau dengar nasihat bisa pakai, diamalin, ya. Buat terkadang, tapi walaupun belum diamalin benar, udah mau di pengajian, insya Allah masih harapan. Ya kok datang aja udah mau ngaji, ya ini naudzubillah, tar dapat kayak umat-umat terdahulu. Ada yang kata wa nasahtu lakum, apa ada kalimat lagi wa ana lakum nasihun amin. Maknanya sama. Aku datang mau memberikan nasihat, tapi kamu kupingnya disumpul umat Nabi. Kan kurang ajar itu ya. Kita enggak alhamdulillah bila sarmati sambil nunggu kiamat subuh datang, ya kita jalanin perintah Nabi kita, yaitu thalabul ilm, insyaallah dengan dapat bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.